Kirain mau diri kali apa? Nggak jadi. Iya, saya mau diri ya. Iya. Damang, sehat semuanya, tetap semangat, tetap semangat, hidup Jawa Manakib. Corona berlalu, keyakinannya hidup Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. As-salatu ala rasulillah. Wala khawla wala quwata illa billah. Ketika kita berucap wala khawla wala quwata illa billah, dan tidak ada daya dan kekuatan melainkan atau kecuali dengan kekuatan. Betul apa enggak? Betul. Syukur kepada Allah, salawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau, barokahnya para aulia Allah, Jilani, dan barokah kedua orang tua dan guru masing-masing senantiasa Allah limpahkan kepada kita semuanya, amin. Jamaah atas kehadirannya, sehingga kita bisa bersama-sama tetap mengumandangkan zikir kepada Allah di tengah-tengah pandemik 19. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh imam-imam manakib, jajaran NU Kerawang, ada Rois, wakil ketua NU juga hadir di tempat ini. Ini adalah bukti bahwasannya kita semua yang hadir di sini adalah lillah rasul bir rasul. Betul? Beliau hadir bukan karena diundang. Jamaah pun hadir bukan diundang, karena Allah yang telah mengundang kita datang ke tempat ini. Oleh karena itu, wahai saudaraku, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan bagi wali-walinya Allah. Walinya Allah tidak takut dan khawatir dengan apa yang terjadi dan dengan apa yang akan terjadi. Sebagaimana ini dikukuhkan oleh Allah, diberitakan oleh Allah, supaya umat manusia tahu. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Perhatikanlah, disuruh perhatikan, jeleng, apa bahasa Sundanya tuh lihat, tingali, perhatikan, dieling-eling, ya, renungkan baik-baik. Wali-walinya Allah tidak punya khawatir, tidak punya rasa takut. Kenapa beliau tidak punya khawatir dan rasa takut? Karena dan takwanya sudah menyatu kepada Allah. Karena beliau orang yang beriman dan takwa kepada Allah, meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya inna sholati wa nusuki wa mahmati lillahi rabbil
Bukan hidup dan mati ditentukan oleh corona. Bukan hidup dan mati ditentukan karena keadaan. Betul begitu. Lalu siapakah wali-walinya Allah itu? Ayat selanjutnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan takwa kepada Allah. Bukan hanya di lisan. Iman bukan hanya 50%. Antara kita imannya kepada Allah cuma 50%. Buktinya apa, Bah? Kita percaya Allah itu ada. Kita percaya azab Allah itu ada. Karunia apa? Rahmat Allah itu ada. Kita percaya Allah itu ada. Kita percaya, tapi terkadang kepercayaan itu terkalahkan situasi dan kondisi yang kejepit. Iya apa tidak? Coba renungkan. Kita percaya Allah yang membuat kehidupan, Allah yang menciptakan semua makhluk yang terlihat. Kalau virus ini kita katakan makhluk yang tidak terlihat, itu adalah ciptaan Allah juga. Betul? Iman yang 50%. Saya sebenarnya kepada Allah. Terkadang ketika terjadi sesuatu kepada kita, kadang tak percaya kalau itu adalah kehendak Tuhan. Ketika terjadi kebenaran, kadang bismillah alhamdulillahnya cuma di lisan, tapi dia lebih dominan. Ini keberhasilan karena karyaku, ini kesuksesan karena kepandaianku, ini karena kelihayan saya, akunya yang ditunjuk. Tuhan hanya sebatas penyebutan. Ketika terjadi kegagalan, mencari kambing hitam, gara-gara kamu dan kamu, sehingga aku gagal. Ini adalah bukti iman kita belum 100%. Kalau iman kita 100% kepada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Allah kita menyembah, kepada Allah kita mohon pertolongan. Kalau iman kita betul-betul, tidak ada tempat untuk kita minta tolong kecuali hanyalah Allah. Kalau iman kita 100%, ketika terjadi kegagalan, ketika terjadi penderitaan, terjadi kesuksesan, kamu mengatakan semua ini minallah ilallah. Kau hilangkan dirimu, tapi kau tampakkan kuasa Tuhanmu 100. Betul? Tidak mencari kambing hitam. Apa penyebab kok terjadi? Semua adalah kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau saya katakan 100% itu semua ini sudah ditumpukan, disandarkan kepada Allah. Kalaupun dirimu berhasil, tidak merasa keberhasilan dirimu, ini adalah pertolongan Tuhanku. Tadi Ustaz Rojak mengatakan tentang pemimpin yang zalim. Siapa pemimpin yang zalim itu? Tadi dinyebutkan seperti kayak Fir'aun. Siapa pemimpin? Masing-masing kalian adalah pemimpin. Jangan cuma menyebut pemimpin itu adalah pemimpin negeri ini. Tidak. Masing-masing kalian adalah pemimpin. Yang menjadi pemimpin diri kalian, menjadi pemimpin yang bagaimana kamu memimpin dirimu dengan jadi pemimpin yang zalim? Kau biarkan dirimu lalai kepada Allah, kau telah memimpin dirimu dengan kedoliman.
ini sudah kamu pemimpin yang mendolimi dirinya sendiri. Nabi Yunus membaca di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Pengakuan bahwa kita adalah orang yang mendolimi diri sendiri. Masing-masing kalian adalah pemimpin. Jadilah pemimpin yang arif dan bijak terhadap diri sendiri. Kenalkan dirimu kepada Tuhan kamu. Kenalkan dirimu tentang keimanan yang hak. Kenalkan dirimu untuk taat dan patuh kepada Allah. Betul? Betul apa enggak ini? Setuju? Contoh, ini ada contoh lagi. Saya kadang melihat, saya tidak pernah main status. Satu ketika saya melihat uminya buka apa itu Instagram. Ini siapa? Cerita, oh ini nih, oh ya. Saya sedih. Terkadang istrinya Imam Manakib pamer wajah, pamer penampilan di Instagram, di status. Ini model apa punya begitu? Secara udah kayak foto model, miring-miring, ditaruh di status, taruh di Instagram. Padahal suaminya adalah seorang ustadz. Layak apa tidak? Layak apa tidak? Yang merasa perbaiki mulai sekarang. Kalau saya bicara seperti ini karena saya mencintai kalian. Sama kamu tidak menghargai suami kamu. Kamu dandan untuk suami kamu. Kamu macak cantik untuk suami kamu. Bukan dipampang di media biar semua orang. Apa tujuannya? Setiap orang melakukan sesuatu pasti punya maksud dan tujuan. Ada yang begitu. Camkan baik-baik. Hargai diri kamu. Hargai suami kamu. Kalau mau dagang, daganglah. Tidak usah diri kamu yang pamer. Kalau mau online, online lah. Tapi tak perlu kamu sendiri yang menjadi model. Camkan baik-baik. Kalau ada yang begitu, henti. Jangan kamu mendolimi diri kamu. Ingat, yang melihat di Instagram itu tidak semuanya orang suka sama kamu. Ya, tidak semua orang suka sama kamu. Untuk itulah wahai jamaah, apa yang Abah katakan adalah kewajiban orang tua mengatakan untuk anak. Kalau masih ada, tolong mulai sekarang. Kalau telingamu kamu mendengar, menganggap betul saya sebagai guru dan orang tua kamu, hentikan, jangan kau teruskan seperti itu. Ini khususnya istri daripada imam manakib. Kalau istri imamnya begitu, jangan salahkan kalau jamaahnya juga begitu. Tolong camkan baik-baik. Sebagai suami, imam ini tegur istri kamu kalau melakukan hal semacam itu. Gak bisa diperbaiki. Ingat, istri dan anak-anakmu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Ingat itu. Ini Quranlah yang mengatakan itu. Adalah musuh yang nyata bagimu. Tegakkan Allah secara apa namanya? Secara menyeluruh.
Kafah secara keseluruhan, jangan setengah-setengah. Setuju ya jamaah? Ini namanya ngaji jamaah. Ya. Bengkel yang hebat, bukan bengkel yang mobilnya cuma belaret masuk bagus lagi, bukan. Bengkel yang hebat ketika mobil ini sudah remuk, hancur, masuk keluar bagus lagi, ini baru namanya bengkel yang hebat. Maka kalau ada dari jamaah yang hadir tempat ini, siapapun kamu katanya sampah masyarakat kata orang, oke, terserah orang mau ngomong apa. Pelacur kata orang, silakan. Dongdot kata orang, monggo. Pemabuk kata orang, silakan. Datang, masuklah kamu ke tempat ini, akan kuperbaiki kamu keluar biar dihargai dan mulia di depan orang. Tapi jangan cuma didengarkan, amalkan betul-betul. Media sosial media itu secara tidak langsung telah menyesatkan kita di dalam terang, wahai jamaah. Menyesatkan kita di dalam terang. Setuju itu? Nah, kembali lagi tadi, kenapa walinya Allah itu tidak punya khawatir? Karena amanu wa taqau. Kalau orang sudah iman betul kepada Allah, iman lahir dan batin, iman secara menyeluruh, percaya dengan takdirnya, percaya dengan ketentuannya, makanya dia tidak pernah khawatir. Karena percaya bahwa hidup ini sudah menjadi ketentuan Allah. Senang dan susah, untung dan rugi, mulia dan hina, hidup dan mati, sehat dan sakit, sudah digariskan oleh Allah. Dia percaya betul. Coba kalau imannya setengah-setengah. Terkadang orang kampung ngajinya pun tidak khatam, bahkan kadang ada yang tidak bisa ngaji, tapi soal keyakinan dengan takdir dia sangat percaya. Apa katanya? Ya wayanya mati ya matilah. Ini satu kehebatan. Tapi kadang ini nggak dihargai. Ini wujud sebuah keyakinan kepada Tuhan. Kalau sudah amanu wa taqau, kalau sudah iman dan takwa, maka jangan khawatirkan dirimu, karena kamu akan dijamin oleh Allah. Apa dikatakan Kiai Nanang tadi? Betul kan? Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka orang yang betul-betul iman dan takwa. Wujud dari satu keimanan dan ketakwaan kamu kepada Allah bukan hanya diwujudkan dengan sholat 5 waktu, sholat sunnah, zikir, wiridan, bukan hanya itu, wahai saudaraku. Keridhaan kamu terhadap apa yang terjadi, ini penentu keimanan kamu yang sesungguhnya. Banyak orang ahli ibadah, orang yang rajin ibadah. Saya bilang kepada Kenana waktu itu belum tentu dikatakan orang yang takwa. Orang banyak ibadah, rajin ibadah, saya katakan itu orang ahli ibadah, belum tentu ahli takwa. Tapi orang yang sudah takluk betul terhadap ketentuan Allah, ini adalah orang yang takwa. Lalu ketakwaan tadi disertailah dengan kepatuhan, ketaatan kepada Allah, dengan ibadah-ibadahnya kepada Allah. Baru lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah jamin kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Kalian semua ya, dengan hati yang penuh harapan dan keyakinan. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Dengan hati yang penuh harap dan penuh keyakinan. Siapa yang menanamkan harapan tadi? Siapa yang menanamkan keyakinan tadi?
Allah. Kalau kamu yakin itu Allah, maka berjalanlah kamu. Jangan kamu punya keraguan dengan apa yang kamu harap. Yakin Allah akan wujudkan harapan kamu. Untuk itulah sekali lagi, bangun dan bangkitlah kalian dari kenyataan. Jangan menyesali nasib, jangan meratapi keadaan, jangan takut melihat kenyataan. Yakinlah sepenuhnya Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Betul, betul begitu. Maka dari itulah, wahai saudaraku, kalau kamu bersandar kepada keadaan, kau akan dikecewakan, disiksa oleh keadaan itu sendiri. Kau bersandar kepada dunia, kau akan disiksa oleh dunia itu sendiri. Hei, berapa banyak orang menikah karena melihat harta bendanya. Tapi apa yang terjadi? Secara dohir dia kecukupan, tapi kadang hatinya tersiksa. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Tapi kalau kamu nikah karena Allah tidak melihat status, harta, kedudukan dan kekayaan, lillah karena Allah, percayalah, maka rumah tangga itu akan diberikan keberkahan oleh Allah. Ini ada bukti, saudaraku. Sekarang kan banyak artis-artis itu baru nikah sudah cerai. Banyak kan? Banyak gak? Makanya orang silau kepada dunia akan menghancurkan masa depannya sendiri. Bahkan ada seorang artis yang pernah menikah karena emas permata, ujung-ujungnya dia pun menderita. Kau masih tahu siapa itu? Betharia Sonata. Ini pengakuan Betharia Sonata. Apa katanya? Dulu segenggam emas kau pinang aku, dulu bersumpah di depan saksi, namun sekarang hilanglah sudah ditelan dusta. Namun sekarang tinggal cerita hati yang luka. Untung datang ke Al-Baghdadi, lalu dinasihatilah oleh kiai-kiai yang ada di Al-Baghdadi. Katanya kena, biarkanlah ada luka hari ini, yakin esok kan kau jelang bahagia bersama Abah. Betul apa betul? Sama Abah, berzikir bersama, bermunajat bersama, berdoa bersama, pasrah bersama, ridho bersama kepada Allah, baru kamu akan bahagia. Betul? Lanjut. Lanjut apa lanjut? Maka dari itulah, wahai jamaah, selalu yang Abah tekankan kepada jamaah tentang keridoan terhadap hidup kamu akan bahagia, hidup kamu akan selamat, kamu tidak akan sengsara kalau kamu berbanyak takwa kepada Allah. Betul sekali. Jadi seperti Abah sering bilang, ada 3 hal kamu jalankan dalam hidup ini, maka kamu akan bahagia dunia akhirat, kamu akan selamat dunia akhirat. Apa ketiganya ini? Pertama, jalankan apa yang Allah perintahkan kepada kalian. Catat itu, ya. Kedua, Allah larang atas kalian. Yang ketiga, luluh terhadap qada dan qadarnya Allah. Qada dan qadar
baik maupun buruk, ya, senang maupun susah, itulah ketentuan. Terima dengan lapang dadamu, maka kamu akan dibahagiakan oleh Allah. Setuju? Setuju? Maka dari itu, kebahagiaan itu harus dimulai dari diri sendiri. Bagaimana kamu bisa membangun kebahagiaan dengan sendiri tidak bisa membangun kebahagiaan? Kalau kamu sudah bisa membangun kebahagiaan dalam diri kamu sendiri, maka nanti ada efek dominonya. Maka orang-orang sekitar kamu kepada kebahagiaan itu sendiri. Contoh, coba kamu datang ke rumah kiai, tidur yang mana saja sudah, tidak bakalan kamu tidak dikasih tempat istirahat, tempat tidur. Tidak bakalan kamu tidak dikasih makan, walaupun kiainya itu pengangguran. Betul apa tidak? Udah datanglah ke kiai lah di situ, mau seminggu mau sebulan pasti dikasih makan kamu. Kenapa? Karena di situ ada jaminan dari Allah. Orang yang takwa dijamin kebahagiaannya. Termasuk orang yang mendekat akan ikut dijamin kebahagiaan dan keselamatannya oleh Allah. Maka dari itu, apa yang dikatakan oleh Kang Anang itu adalah benar. Apa yang disampaikan Ustaz Rojak tadi adalah benar. Jangan pernah jauh dari ulama. Kepada Allah. Mungkin di Jawa Barat ini belum ada pengajian yang berani, bahkan se-Indonesia, sedunia. Arab aja takut, Nah, kita sudah kasih jarak, tapi yang data Allah kirim banyak, ya sudah. Di Al-Baghdadi, yang jamin keselamatan kamu adalah Allah. Nabi, kamu selamat karena dijamin oleh Allah. Wajabat mahabbati lil mu'min. Wajib cintaku kuberikan kepada orang yang duduk karena aku. Pasti dilindungi, saudaraku. Hah? Kamu mencintai istri kamu, kamu mencintai anak kamu, jangan ada orang yang macam-macam kamu, maka nyawa taruhan kamu untuk membelanya. Betul? Betul? Apalagi di Allah, ya, wajib cintaku kuberikan kepada orang yang dulu aku, karena Allah telah mewajibkan cinta, maka cinta itu akan penuh dengan perlindungan. Bu, Pak, adakah orang tua yang tidak melindungi anaknya? Jangankan anaknya dibener, Pak, salah saja dibelain, Pak. Contoh ini, anaknya tetangga kamu, ya, diketok lah pakai sama anak kamu, tok pakai sapu, tok, nangis. Ya cuma digituin doang kok sudah nangis. Kan gitu. Padahal sudah jelas sampai pencot gitu. Dibela apa tidak? Dibela padahal sudah jelas salah. Tetap dibela. Anak kamu salah, berurusan dengan polisi, tetap kamu akan membela. Kalau bisa dibeli saya beli katanya. Betul apa enggak? Kalau bisa diganti, inilah pembelaan cinta orang tua kepada anak. Begitupun Allah kepada orang yang dicintainya. Dan tidak perlu takut, tidak perlu khawatir engkau wahai saudaraku. Yang penting satu kutitipkan kepadamu, ya, buatlah dirimu dan orang-orang sekitarmu merasa nyaman bersama kamu. Betul apa enggak itu? Betul apa enggak? Dan jangan kita pernah menjadi orang yang munah. Jangan kita pernah menjadi orang yang munah. Tahu munah? Munafik kok.
senyum di depan, ya, tapi nendang di belakang. Hidup Jamal Manakib. Makanya Abah bikin lagu untuk umi-uminya, supaya umi-uminya itu seneng. Jadi suami harus bisa memuji istri, istri juga bisa memuji suami. Istrinya tadinya kayak sapi kerap. Tahu sapi kerapan? Sapi kerap itu langsing, bener gak? Karena situasi dan kondisi zaman yang berkembang, akhirnya jadi sapi limusin. Begitu sudah kayak lila si limusin, apa bilang? Aku senang sama kamu, Mak. Kenapa? Kamu benar-benar deh. Kamu telah menunjukkan, kau telah menjaga nama suami kamu. Kenapa? Walaupun kurang makan orang nggak tahu, kan gitu. Betul nggak jamaah? Mau dilanjut? Lanjut? Jadi satu, pesan Abah, terapkan protokol kesehatan, perlindunganmu kepada Allah. Saya yakin jamaah, wallahi wa nabi, demi Allah, saya yakin seyakin-yakinnya. Andaikan presiden bicara, mari rakyat Indonesia terapkan protokol kesehatan, tapi tidak cukup dengan itu. Ada satu hal yang bisa menyelesaikan masalah, yaitu kuasa dan pertolongan Tuhan yang Maha Esa. Allah itu pasti. Untuk itu saya minta kepada para kiai, tokoh agama, hidupkan masjid, hidupkan musola-musola, majelis-majelis zikir, berzikir tiap malam, tetap terapkan protokol kesehatan. Bantu dengan doa supaya badai segera berlalu. Dengan doa apa? Yang torekot dengan torekotnya, yang tahlil dengan tahlilnya, yang manakib dengan manakibnya, yang ratib dengan ratibnya. Tiap malam saya yakin sebulan beres. Beres sebulan itu. Siapa yang bisa bereskan masalah? Siapa? Dokter ahli medis. Bagaimana dok kondisinya dok? Doa saja ya Pak, doa saja ya Bu, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah. Ujung-ujungnya siapa yang disandarkan? Allah. Lah kenapa sekarang kita nggak bersandar ke Allah? Justru masjid jadi sepi, musola jadi sepi, pengajian jadi sepi, mall ramai, pasar ramai. Saya itu dulu pernah ngomong, masih di Cibitung sebelum tahun 2000. Tahun kalau itu sekitar 97-an, 98 saya ngomong ya, kayak dia. Nanti tahun 2000 ke atas banyak orang pinter kebelinger, banyak orang bodoh tapi ngerti. Jamaah Manakib ini banyak yang bodoh tapi ngerti. Ngerti apa? Kalau soal mati itu Allah yang tentukan, kan gitu. Ngerti namanya itu. Benar apa enggak? Ngerti apa enggak? Soal sakit itu mah urusan Allah ya. Ada yang sakit ini, sakit kencing manis bertahun-tahun tidak mati-mati. Orang takut mati kencing manis sudah berapa tahun? 30 tahun kencing manis, masih hidup aja. Betul apa enggak? Betul? Kenapa? Walaupun sudah kencing manis, kalau belum ayahnya mati, ya enggak mati-mati. Maka dari itu, wahai saudaraku, sering Abah bilang, syukuri, nikmati apa yang Allah jalani, apa yang Allah beri atas kamu. Betul? Betul? Rezeki ini gaib. Ya benda, rezeki itu adalah gaib. Hari ini kamu pegang uang 10 juta, belum tentu itu semua akan bisa kamu nikmati. Betul? Terkadang sudah lama 1 tahun nih,
Kamu punya utang belum ditagih-tagih. Begitu kamu punya uang, datang yang mau tagih kamu. Kok tahu kalau punya duit? Betul apa enggak? Gaib apa enggak rezeki itu? Padahal sudah di tangan. Gaib apa enggak? Yang sudah kamu nikmati, itulah yang sudah menjadi rezeki kamu. Rezeki yang ada di hadapan kamu itu masih gaib. Wong kadang nasi sudah di sini, kesenggol, tumpah. Betul apa enggak? Berarti belum, walaupun sudah di depannya, belum tentu menjadi milik kita. Ini ada contoh. Makanya orang itu harus selalu bersyukur kepada Allah, jangan banyak nuntut. Ceritanya begini. Di zaman dulu, di zaman Nabi Sulaiman, ada seseorang yang hidupnya gagal dan gagal. Dia minta petunjuk, jadi selalu ngeluh kepada Allah. Saya akan datang ke Nabi Sulaiman untuk minta petunjuk. Kenapa hidup saya ini kok selalu gagal dan gagal? Berarti orang ini tidak terima. Betul apa enggak? Hanya dalam perjalanan menuju tempat Nabi Sulaiman, dia ketemu dengan seekor harimau. Berdereng ke harimau. Terus ngomong, mau kemana engkau wahai Kisana? Hai macan, saya ini mau datang ke Nabi Sulaiman. Untuk apa? Saya mau menanyakan perihal keadaan saya. Kenapa hidup saya kok susah terus? Katanya. Oh begitu. Kalau begitu tolong sampaikan salam saya kepada Nabi Sulaiman. Saya sudah 3 bulan ini gak makan-makan. Sampai krempeng saya. Sampai kayak Imam Manakib yang kurus itu. Pikirin istri. Baik. Nah, di tengah perjalanan ketemu lagi dengan seekor ular. Betul? Gini, melurus begini. Hai Kisana, hendak kemana kamu? Saya mau menanyakan tentang perihal keadaan saya. Kenapa kok hidup saya selalu menderita? Ini orang yang tidak ikhlas membuat penderitaan. Jalan di hutan itu, benar enggak? Kalau begitu tolong tanyakan juga kepada Nabi Sulaiman. Apa sebabnya kok saya ini gak bisa jalan? Baik. Akhirnya berjalan lagi melewati sebuah kerajaan yang bangkrut. Kebijakan macam-macam salah, gagal. Bikin begini gagal. Sehingga miskin kerajaan ini, maka ketemulah dengan itu. Bertanya, hendak kemana kau Kisana? Saya mau menemui Nabi Sulaiman, wahai raja. Untuk apa? Saya kok selalu gagal dan selalu menderita. Baik, kalau begitu tanyakan sama beliau, kenapa saya kerajaan saya kok selalu bangkrut, selalu gagal dan gagal. Baik. Ketemu dengan Nabi Sulaiman, singkat cerita, assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah cerita bla, sampaikan kepada raja itu. Hai, ada apa wahai Kisana? Begini Tuan Raja, wahai Nabi Sulaiman, saya hendak menanyakan kepada engkau sebagai apa? Nabi Yullah. Apa yang kau tanyakan? Tidak. Kenapa kau selalu gagal? Di mana rezeki saya? Dia mau tanya di mana? Saya ke sana salah, ke sana gagal, ke sini gagal, ke barat, ke timur gagal. Sebenarnya rezeki saya itu di mana? Apa kata Nabi Sulaiman? Jawabannya. Coba. Ini sering Abah sampaikan padamu. Jalani, syukuri dan nikmati apa yang Allah beri. Katanya Nabi Sulaiman, rezekimu apa yang ada di hadapan kamu. Jadi rezekimu apa yang ada di hadapan, itulah rezekimu. Baik. Terus ada lagi, wahai Nabi Sulaiman, apa? Saya ketemu dengan seekor harimau
yang sudah 3 bulan lebih dia nggak makan. Saya suruh nanya rezekinya itu ada di mana. Bilang rezekinya ada di depannya. Baik. Lalu ada lagi, wahai Nabi Sulaiman, apa? Seekor ular itu bisa jalan. Apa sebabnya? Oh, katakan di dalam perutnya itu ada berlian yang besar. Karena mungkin dia habis nelan orang kaya, berlian banyak, tubuhnya bisa diremukkan, tapi berliannya nggak bisa diremukkan. Bilangin kalau itu dikeluarkan, maka dia akan bisa jalan. Terus bagaimana dengan titipan dengan raja? Kenapa? Ada satu kerajaan itu bangkrut, selalu gagal dan gagal. Bilang sama rajanya, dia suruh jujur, jangan bohong. Suruh jujur. Jadi orang tidak jujur bakal bangkrut. Suruh jujur, jangan bohong. Siapapun itu berlaku buat semuanya. Jangan bohong. Baik, Nabi Sulaiman pulang. Ditemuin dulu tentara. Bagaimana wahai Kisana, saya sudah ketemu dengan Nabi Sulaiman. Kamu sudah tanyakan kenapa kerajaan kok saya kok bangkrut? Iya. Apa katanya? Kamu sebagai raja harus jujur. Kalau kamu jujur, maka kerajaanmu akan kembali jaya. Memang saya tidak jujur. Saya selama ini bohong. Bohong kenapa? Saya sebenarnya perempuan, tapi saya macak laki-laki biar saya kelihatan wibawa dan dipercaya. Itu cewek macak laki-laki. Nah, terus bagaimana? Untuk itu saya akan kembali. Harusnya kalau kamu seorang, kamu harusnya jadi ratu. Jadi karena Nabi Sulaiman kamu bohong, pantas jadi raja, pantasnya kamu jadi ratu. Kalau perempuan kan ratu. Ya memang benar yang dikatakan Nabi Sulaiman, saya adalah seorang laki-laki, seorang perempuan, tapi saya macam laki-laki. Kalau begitu Nabi Sulaiman, sekarang saya akan menjadi seorang ratu. Tapi ratu kan butuh raja. Bagaimana kalau kamu jadi suami saya, jadi raja? Langsung jadi raja nih. Tapi apa kata si sana? Oh tidak, rezeki saya itu bukan jadi raja, tapi yang ada di depan saya. Dasar orang tidak derajat ya kayak begitu. Jadi orang kalau memang takdirnya masih sumpek, ya tetap sumpek. Dia mau dijadikan istrinya ratu, mau dijadikan raja, kok nggak mau. Berarti derajatnya masih sumpek. Oh saya tidak. Karena kata Nabi Sulaiman, rezeki saya bukan jadi raja, rezeki saya yang ada di depan saya. Oh ya sudah kalau begitu, ditinggallah. Maka ketemulah dengan ular tadi. Ke sana sudah ketemu, sudah. Apa kata Nabi Sulaiman? Hai ular, di perut ada berlian. Kalau berlian itu kamu keluarkan, atau apa, mutiara lah ya, mutiara atau berlian itu kamu keluarkan, maka kamu muntahkan, maka kamu akan bisa jalan. Oh kalau begitu baik, saya keluarkan. Keluar berlian segede kepala. Hai Kisana, ambillah ini berlian ini untukmu. Oh tidak, ini bukan hak saya, karena ada di depannya. Jadi orang kalau nggak berderajat, ya tetap nggak berderajat masih. Udah dikasih di depan mata, tetap. Ini yang saya kaitannya dengan kalau takdirnya orang itu mati susah, ya tetap susah. Makanya mohonlah selalu kepada Allah, tunggulah dengan sabar, jangan paksa jadi kaya mendadak. Paham maksudnya apa? Ini kan ingin cepat kaya, ingin cepat keluar dari kesulitan, sampai nanya segala macam. Betul? Padahal jalani saja apa yang ada, jalani, syukuri, nikmati, mohonlah selalu kepada Allah, dan tunggulah dengan sabar. Fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu akan datang kebahagiaan, kemudahan. Sabar saja. Udah selesai, ditinggal gak berliannya. Lalu ketemulah dengan harimau. Gimana? Kata Nabi Sulaiman, hai macan,
Kata Nabi Sulaiman, di depan kamu. Oh begitu? Iya. Dia tolak-toleh, nggak ada siapa. Tidak dimakan macan. Terus apa kata Nabi Sulaiman? Kamu, rezeki kamu yang ada di depan kamu. Betul itu, betul demi Allah itu. Itu kata Nabi Sulaiman. Berarti ada di depan saya. Iya. Harimau noleh. Gak ada siapa. Kenapa tolak-toleh? Saya nyari, gak ada siapa-siapa. Yang ada cuma kamu. Berarti ya kamu makanan saya sekarang. Habis jadi makan macan. Tahu maknanya? Tahu maknanya semua itu, kesimpulannya apa? Kalau kamu tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan, maka kamu akan menderita pada akhirnya. Betul? Betul apa betul? Kita semua dijadikan orang yang bersyukur kepada Allah. Allahumma amin. Lanjut. Oke, untuk selanjutnya saya akan bagaimana? Oh ya jamaah, tolong dicatat nomor telepon ini. Nah, kan tadi saya cerita rezeki ada di hadapanmu. Hah? Siapa yang ingin jadi pengusaha sukses? Kamu percaya? Kamu percaya? Tolong kamu catat nomor telepon ini. Catat ya. Sudah hidup semua HP-nya? Sudah? Di silent tapi ya. Suaranya di silent biar gak bunyi. Sudah semua? Catat. Ini nomornya Gus Iqbal, anak Abah, 085 781 88 0801. Saya ulang, 085 781 88 0801. Sudah? Sekarang yang kedua, Gus Taufik. Simpen dulu ya. 085 781 88 0801. Gus Iqbal atau Lora Iqbal. Sudah semua? Sudah? Tuh gimana mau jadi cepat jadi pengusaha, nulis gini aja lama banget. Yang kedua, 777 08 7 3 kali 90 41 005. Saya ulang, 08 777 904 1005. Nama Lora Taufik atau Gus Iqbal. Simpan nomor itu dulu. Berarti saya kasih waktu 2 minggu dari sekarang. 2 minggu, paling lama 3 minggu. Nanti daftarkan diri kamu ke nomor ini. Gus, saya mau datang. Nanti saya bilang ini, saya cuma butuh 1000 orang. Dari 1000 ini akan mengangkat jamaah-jamaah yang lain. Nah kalau satu orang sukses, kan bisa bantu yang lain. Betul apa enggak? Atau kamu hubungi imamnya masing-masing. Paham enggak? Nanti kamu bilang ke imamnya, biar imamnya nanti yang daftarkan. Saya cuma butuh 1000
orang. Syaratnya kamu harus tangguh, pantang menyerah, bermental baja. Loh, mana ada pengusaha ada mental tangguh? Bermental harus tangguh, bermental baja, pantang menyerah, punya keyakinan yang kuat. Kelima, militansinya harus ada, militan. Paham? Daftarkan 1.000 orang. Ada nggak? Nanti kamu bawa uang 800.000. Bukan untuk saya. Kamu bawa lagi itu duitnya. 3 bulan dari itu, kamu akan menjadi pengusaha sukses. Ini resep ini tahun saya simpen. Bener nggak? Yang mulai masih Cibitung. Oh, sebelum Cibitung sudah di sini. 7 tahun saya simpan. Tapi untuk hari ini saya berikan kepada kalian. Abah dengan modal 30.000 bisa seperti sekarang 800.000. 3 bulan dari nanti kumpul ketemu, kamu jadi orang sukses. Kamu jadi pengusaha. Pengusaha, benar-benar pengusaha. Yang percaya jangan daftar. Yang tidak percaya silakan daftar. Kebalik tak? Bawa uang 800.000. Loh iya, mana ada orang pengusaha nggak ada pakai modal? Ada nggak pengusaha nggak pakai modal? Iya, nggak ada. Kamu udah usah tanya. Kalau banyak tanya, itu kayak orang Israel itu. Udah ikutin aja, nanti datang, setelah datang kamu dengerin. Betul apa enggak? Kamu dengerin. Inilah yang kamu lakukan itu. Apa Pak? Sudah nggak usah nanya. Siapa yang mau jadi pengusaha? Ini saat yang tepat. Kenapa demikian? Di saat ekonomi anjlok, saya ingin Jamaah Manaqib ini 1.000 dari semua ini harus menjadi apa namanya? Ayatun min ayatillah. Setuju? Mau? 800.000. Saya nggak punya. Jangan bilang nggak punya duit, ya. Jadi berarti nanti terakhir 3 minggu, 2 minggu ya. 2 minggu sanggup nggak 800.000 nyari duit? Mau 2 minggu apa 3 minggu? Hah? 2? Berarti minggu depannya lagi baru tak kasih waktunya hari apa nanti kita kumpul di sini. Bawa uang 800.000. Kalau perlu uangnya itu 50.000-an semua. Jangan ada uang 10.000-an. Minimal kalau bisa cepean semua. Kenapa pengusaha aku masa pegang uang 10.000? Oh, pengusaha masa uang ribuan ya. Percaya berarti kamu dapat petunjuk. Kalau tidak percaya berarti kamu tidak dapat petunjuk. Berarti tidak bakat. Kayak yang pelarat tadi itu. Benar bang? Nanya-nanya dikasih tahu malah nggak mau. Nah, makanya dosa banyak nanya. Dia kan nanya, betul nggak? Dikasih tahu, berikan dikasih tahu dia nggak berani. Untuk Imam Manaqib saya wajibkan. Untuk yang merasa Imam Manaqib saya wajibkan. Biar tidak jadi Imam Manaqib ngerepotin jamaahnya. Kok pakai banget begitu? Jangan-jangan korban itu. Ya, buat jamaah Manaqib saya wajibkan, wajib hukumnya. Ya, saya bilang apa?
jamaah manakib, imam manakib. Kok cuma 1000 Pak, yang lain tenang saja, betul apa enggak? Nanti yang 1000 ini akan menjadi bapak angkat kamu, yang bisa bantu kamu, yang bisa ngasih pinjaman utang sama kamu. Nih, ada satu lagi. Saya punya sesuatu. Barangkali dari jamaah manakib, burungnya kokoknya tuh kayak ayam kate. Berarti kan cuma sebentar gitu ya. Mungkin kayak ayam kampung. Nah, kalau pingin kokok burungnya panjang dan lama gitu kan, nanti saya kasih resepnya. Mau? Coba yang mau ngacung nih. Jangan malu-malu lah. Coba yang mau ngacung. Ini bagi yang sudah anak kecil lo ngacung. Takut nambah. Tahu? Ini di riset itu selama 17 tahun. Penelitian sampai terwujudlah sehingga burung itu bisa dibayangin aja Bu, kalau selama ini burung bapak tiba-tiba berkokok nah, dari itu jangan ditanya soal abah. Umurnya saya nggak nyangkut. Karena ada resepnya itu makanya bisa panjang kok. Mau sekarang apa besok? Ya nggak bisa kalau buru-buru. Pakai proses. Kliwon depan ya. Saya buka untuk umum itu. Bener bangga? Saya buka untuk umum. Terutama ada bangun, jadi ada yang begini, hidup mati tak mau hidup segan. Hidup segan mati tak mau. Ada kan? Bangun sih bangun. Ada yang begitu. Nah ini penting. Apa artinya harta benda? Hah? Ya, kayak imam ini barangkali ada. Pokoknya siap. Ini 17 tahun ini riset ini. Lama kan? Dan saya buktikan sendiri. Jadi saya riset itu coba sendiri sama saya. Kalau dicobain ke Kenas iya, kalau ampuh, kalau enggak saya riset sendiri. Saya coba. Alhamdulillah ada solusi. Hidup jamaah manakib. Kulakukan semua demi cinta. Begitu itu juga demi cinta. Jadi nanti kalau mau daftar lewat yang nomor tangan, Mas, nama saya ini gitu loh. Paham nggak? Saya namanya ini, alamat ini. Ya udah, berarti yang sudah daftar berarti nanti dikasih undangan nanti. Betul nggak? Begitu dapat undangan, kamu bawa itunya. Syaratnya itu. Tidak usah tanyalah, pokoknya 3 bulan dari kumpulan itu kamu akan jadi pengusaha. Status sosial kamu akan naik. Kamu akan mendadak menjadi kaya. Biarinlah, biar mumet yang mikir itu.
Yang penting saya nggak mumet ya. Nah sekarang bayangin aja, kamu sudah babak belur bertahun-tahun nggak jadi pengusaha-pengusaha. Ini 3 bulan kamu jadi pengusaha. Makanya saya cuma butuh satu, dia bermental baja. Kalau nggak punya mental baja, kamu nggak akan percaya itu. Percaya apa enggak? Dan Jamal Manaqib saya yakin punya mental baja. Amin. Terutama yang muda-muda ini. Ayo kamu punya masa depan yang bagus. Masa depanmu masih panjang. Bapaknya tidak bisa, anak kamu aja yang disuruh. Paham nggak? Paham ya? Dan ini hanya berlaku untuk Jamal Manaqib, tidak bukan di luar Jamal Manaqib. Ku anfusakum wa ahlikum. Yang diutamakan siapa dulu? Adalah keluarga. Jamal Manaqib adalah bagian dari keluarga besar Al-Baghdadi. Mau dilanjut? Ini banyak jamaah ya. Nah, itu udah dapet. Ya besok malam minggu kan geser lagi, geser lagi. Yang penting tempatnya udah dibikinin. Perkara nggak muat ya bukan urusan saya. Idza jaa nasrullah wal fathu ara'aitan nas yadinillahi afwaja. Ketika telah datang pertolongan dan kemenangan dari Allah, ara'aitan nas, manusia yadkhuluna fi dinillah afwaja, masuk dalam agama Allah berbondong-bondong. Bukan hanya orangnya, dunianya juga ikut berbondong-bondong. Kenapa saya akan kasih resep ini kepada jamaah supaya ya kamu itu bisa membahagiakan orang lain, bisa membahagiakan orang-orang yang kamu cintai. Ya, kalau kamu sukses, kalau kamu jadi pengusaha, kalau kamu kaya, berapa banyak orang yang bisa kamu bahagiakan? Betul? Betul apa betul? Siapa yang percaya? Ya. Siapa yang percaya? Daftarkan diri kamu. Lewat 2 minggu ya sudah cukup ya, berarti yang itu yang memang punya apa namanya? Bah cuma 500 orang, 200 orang, ya udah 200 orang itu aja. Berarti ini yang menjadi pilihan dari Allah. Paham maksudnya? 1000. Tapi yang dipilih dari 1000 cuma 200 orang ya, berarti yang 200 orang ini sudah. Kalau kata Soekarno, kasih saya 10 orang akan kugoncang dunia. Datanglah 1000 orang, biar Jamal Manaqib semua di Indonesia itu turut merasakan bahagia dan suksesnya. Sudah ya? Coba siapa? Zal Faisal. Kangen lagunya Faisal ya? Zal nyanyi Zal. Ya jangan cuma kamu yang dengerin apa sambil ngerokok, apa juga sama kecut ini.